Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada video sebelumnya, Bu Penny telah membahas mengenai pengertian wilayah. Nah, di dalam video tersebut ada dua tipe wilayah yang kita kenal, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana penentuan batas wilayah formal dan wilayah fungsional. Penentuan batas wilayah formal adalah suatu upaya untuk mengelompokkan unit-unit lokal yang mempunyai ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu. Ini sejalan dengan pengertian dari wilayah formal itu sendiri, bahwa wilayah formal merupakan wilayah yang kita klasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, baik fisik maupun non-fisik. Dalam wilayah formal, nanti kita mengenal dua istilah, yaitu ada wilayah inti dan wilayah peralihan. Wilayah inti atau core region merupakan bagian dari wilayah yang memiliki derajat diferensiasi atau derajat perbedaan yang besar dengan wilayah yang lainnya. Contohnya misalnya dalam sebuah hutan yang kita sebut sebagai hutan pinus, ya, maka kita akan melihat di perbatasan antara hutan pinus dengan wilayah lain, misalnya wilayah ladang jagung begitu, itu ada perbedaan yang jelas gitu ya. Jadi wilayah yang memiliki perbedaan yang jelas antara satu dengan yang lain, maka dikatakan wilayah itu adalah wilayah inti. Sedangkan wilayah peralihan atau zone of transition adalah wilayah dengan derajat diferensiasi yang kecil dengan wilayah yang lainnya. Misalnya antara hutan pinus dengan ladang jagung, maka di tengah-tengah di batas garis itu biasanya kita bisa menemukan gabungan ya. Jadi pohon pinus itu tidak kemudian mengelompok secara rigid di satu titik, tetapi dia akan ada 1, 2, 3 pohon yang berada di luar area itu dan nanti akan berada di tengah-tengah ladang jagung, seperti itu. Nah, wilayah yang seperti ini kita namakan sebagai wilayah peralihan. Hal semacam ini juga bisa kita terapkan misalnya antara wilayah permukiman dengan wilayah persawahan yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang kita bisa jumpai ada rumah yang agak terpencil dari tetangga-tetangganya yang mengelompok, yang kemudian dia hidup dengan dikelilingi oleh sawah-sawah yang ada. Nah, semacam ini dikatakan sebagai wilayah peralihan. Nah, bagaimana metode yang kita gunakan untuk menentukan batas wilayah formal? Ada dua metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah metode bilangan indeks tertimbang. Metode bilangan indeks tertimbang ini adalah metode yang kita gunakan dengan cara menggunakan sebuah angka atau bilangan yang itu sudah kita jadikan sebagai standar untuk mengklasifikasikan masuk kategori A, B, C, dan seterusnya. Contohnya misalnya adalah wilayah dengan tingkat perekonomian yang rendah, adalah wilayah dengan jumlah pengangguran lebih dari 3%. Di sini kita keluar angka atau bilangan 3, dan pendapatan per kapita di bawah 1 juta rupiah. Di sini ada kata 1 juta rupiah, artinya ada angka atau ada bilangan. Nah, penentuan angka 3% dan 1 juta rupiah ini bukan kemudian serta-merta asal menentukan angka itu, tapi berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Yang kedua adalah metode analisa faktor. Metode analisa faktor adalah sebuah metode dengan kita menganalisa faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan bidang yang sedang kita ingin tentukan batas wilayah formalnya. Contoh lagi di sini berkaitan masalah perekonomian. Kita akan membatasi suatu wilayah itu, ini wilayah yang perekonomiannya tinggi, yang ini sedang, ini yang rendah. Nah,
kriteria apa atau faktor apa yang akan bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan kriteria tinggi, sedang, dan rendah itu? Misalnya kalau di bidang ekonomi kita bisa melihat bagaimana aktivitas industrinya. Bagaimanapun juga kita pahami bahwa masyarakat yang maju itu biasanya memiliki karakteristik struktur perekonomian di bidang industri. Juga misalnya dengan kondisi sosial ekonomi, misalnya kemampuan beli masyarakat atau daya beli masyarakat misalnya, atau level pendidikan dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan ke penentuan batas wilayah fungsional. Penentuan batas wilayah fungsional merupakan pengelompokan bagian-bagian wilayah yang memperlihatkan tingkat interdependensi yang cukup besar. Titik tekan dalam penentuan batas wilayah fungsional di sini adalah tingkat interdependensinya. Jadi, di sini nanti kita berlakukan ada wilayah yang memiliki bagian-bagian wilayah. Contoh misalnya wilayah provinsi. Nah, sebuah provinsi akan memiliki bagian-bagian wilayah yang kita namakan kabupaten dan kota. Nah, menentukan batas wilayah fungsional di sini nanti kita akan mengelompokkan mana-mana saja kabupaten-kabupaten yang memperlihatkan derajat atau tingkat interdependensi yang cukup besar. Jadi, nanti dalam penentuan batas wilayah fungsional akan lebih ditekankan pada arus atau interaksi antar bagian wilayah dan keseragaman wilayah. Pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu analisa arus dan analisa gravitasional. Yang pertama adalah analisa arus atau flow analysis. Analisa arus merupakan penentuan batas-batas wilayah fungsional berdasarkan arah dan intensitas arus atau interaksi antara wilayah inti dan di luar wilayah inti. Nah, saya anggap ibu kota provinsi adalah wilayah inti, kemudian kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi tersebut merupakan wilayah di luar inti. Nah, nanti kita akan lihat dengan analisis arus ini bagaimana sih arus hubungan antara wilayah-wilayah kabupaten ini dengan ibu kota provinsi. Bisa juga nanti kita lihat juga antara wilayah kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain arusnya bagaimana. Nah, intensitas interaksi antar wilayah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh jarak. Adapun arus interaksi dalam wilayah fungsional ini akan bisa kita bedakan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama adalah tipe ekonomi, misalnya adanya arus pengangkutan barang-barang dari kabupaten A yang menghasilkan barang tertentu X misalnya, kemudian menuju ke kabupaten B yang dia membutuhkan barang X tersebut. Kemudian ada tipe maksud, contohnya adalah arus dari rumah ke tempat kerja. Jadi para karyawan atau pegawai yang pergi dari rumahnya menuju ke tempat kerja, atau orang-orang yang akan berbelanja dan pergi ke pusat-pusat perdagangan, ini merupakan tipe maksud. Kemudian yang ketiga adalah tipe sosial, misalnya arus pelajar yang pergi ke sekolah atau pasien yang ingin berobat ke rumah sakit. Dan yang terakhir adalah tipe informasi, misalnya dengan menggunakan surat kabar, telepon, atau dengan kondisi sekarang teknologi yang makin maju, maka kita bisa katakan internet itu juga merupakan arus informasi yang di sini nanti ada interdependensinya yang sangat kuat. Analisis arus ini bisa kita kuantitatifkan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh K.J. Kansky. Ya, di sini kita gunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi antar kota dalam satu wilayah berdasarkan jaringan jalan. Seperti tadi disampaikan bahwa
analisis arus ini sangat berkaitan dengan jarak ya, dan juga jumlah jaringan jalan. Nah, rumus ini merupakan fungsi dari pembagian antara jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota yang menghasilkan indeks beta atau indeks konektivitas. Indeks konektivitas lebih dari 1 maka nanti akan berarti baik ya. Kemudian sama dengan 1 itu berarti cukup, sedang ya, dan kurang dari 1 maka kurang baik. Nah, contoh misalnya ada suatu wilayah A dan E. Untuk menuju ke wilayah E dari wilayah A, maka dia mau tidak mau harus melewati B, C, dan D. Maka yang semacam ini indeks konektivitasnya akan kurang dari 1, sehingga ini buruk karena tidak ada pilihan lain untuk menuju ke E, harus melewati 3 kota itu. Tapi seandainya ada wilayah F, G, H, I, J yang itu juga bisa menjadi jalan alternatif untuk menuju ke kota D, maka indeks konektivitasnya akan bisa naik ya. Jadi akan bisa lebih dari 1. Nah, disinilah yang kemudian saya katakan indeks konektivitas ini akan sangat berpengaruh bagaimana kita menentukan batas wilayah fungsional menggunakan analisis arus. Kemudian yang kedua adalah analisa gravitasional. Analisis gravitasional ini berdasarkan pada asumsi bahwa interaksi antara dua wilayah memiliki hubungan berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak. Ini merupakan rumus yang dikemukakan oleh Newton, rumus gravitasi yang kemudian diadaptasi menjadi rumus analisa gravitasional yang bisa kita terapkan dalam menentukan batas wilayah fungsional. Rumus ini merupakan fungsi perkalian dari K konstanta. Di sini kalau dalam rumus aslinya ini adalah angka gravitasi, tapi dalam hal ini karena ini tidak diterapkan pada bumi atau benda-benda langit, maka konstanta di sini 1, kemudian PA dan PB itu adalah jumlah penduduk di kota A ataupun kota B, dan DAB adalah jarak yang kemudian dikuadratkan. Hasil dari penghitungan ini akan menghasilkan angka tunggal. Angka tunggal ini belum bisa kita gunakan untuk menentukan batas wilayah fungsional. Bagaimana kita menggunakan rumus ini untuk menentukan batas wilayah fungsional? Tentu saja kita harus hitung lebih dari 1 wilayah agar kita bisa mengetahui batasnya. Nah, kalau dalam satu provinsi misalnya ada 5 kabupaten, maka angka-angka hasil perhitungan misalnya kabupaten A sampai E begitu, nanti akan dihitung interaksi antara AB, AC, AD, AE, kemudian BC, BD, BE, dan seterusnya. Nah, nanti angka-angka itu akan bisa menggambarkan interaksi mana yang paling kuat. Nah, itu akan menjadi wilayah fungsional yang kategori kuat, tapi ada juga yang interaksinya lemah. Nah, ini akan berarti tingkat kefungsionalan atau tingkat interdependensinya itu tidak terlalu tinggi. Disitulah bagaimana kita menggunakan rumus analisis gravitasional ini. Demikian pembahasan mengenai penentuan batas wilayah formal dan fungsional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.